Selamat pagi ya, semoga kalian sehat semua ya. Kali ini kita lanjutkan kembali ya mapping kita untuk menelusuri seputaran Kali Brantas, menjelajahi Kali Brantas ya. Saat ini kita awali sebenarnya kita berangkat dari Kota Batu karena pagi tadi sebenarnya cuaca dari Kota Batu mendung dan hujan rintik-rintik. Namun setelah posisi di Kecamatan Lawang ini udara nampak cerah ya, seperti yang kita lihat ya, langit terang ya, dan matahari masih berada di posisi sebelah timur ya. Kita juga akan melihat bahwa Kecamatan Lawang yang kita saat ini berada ya, jalanan nampak ramai ya. Aktivitas masyarakat terutama di sebelah kini adalah Pasar Lawang ya. Pagi nampak masih pagi sekali dan kita tahu bahwa Lawang merupakan sebuah kecamatan yang memiliki 10 desa dan 2 kelurahan. Dan kota Lawang ini merupakan kota satelit sebagaimana dengan kota Kepanjen ya. Karena kecamatan Lawang ini adalah bagian dari Kabupaten Malang ya. Dan kota Lawang ini sebenarnya memiliki destinasi yang juga banyak yang menarik ya, terutama di Gunung Pedon ya, atau desa Rapiakan ya. Kemudian kolam renang Sanggar ya, pemandian Polaman, dan khususnya yang bisa kita lihat adalah kebun teh Wonosari ya. Seperti yang terlihat di depan jalanan di depan kita ataupun pemandangan ya yang kita lihat di hamparan Cakrawala ya. Nah, di mana seakan-akan kita ini menyongsong ke arah matahari terbit. Matahari memang masih berada di tidak jauh ya dari ketinggian di ufuk ya. Artinya masih berangkat baru terbit dari peraduannya. Kita lihat ya jalanan Gempol Malang ini atau jalan pan ke Malang Pandaan ini terlihat masih kadang-kadang ya terlihat padat, kadang-kadang tidak ya. Terutama jalanan ini merupakan jalan arteri atau jalan utama. Namun juga setelah dibangunnya sebelah bagian sisi kanan ya, jalan tol ya, yang jalan tol Pandaan Malang yang menghubungkan antara dua kota ya, atau setidaknya mengurangi keramaian ini arus lalu lintas ya, yang nantinya kalau kita bisa sebenarnya kalau kita mau lewati dari kota Lawang, kita bisa masuk ke tol itu bisa melalui ada jalan yang menuju ke simpang di daerah Purwodadi, ada simpang tol Purwodadi. Kalau di Lawang ini kita belum tahu ya posisi tolnya itu ada di mana. Namun jalan nampak begitu dengan kendaraan-kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi ya, dan kita bisa untuk menyesuaikan karena setidaknya dengan berangkat pagi ini kita bisa mengurangi kepadatan ya. Kalau agak siang nanti tentunya lalu lintas akan lebih terasa padat. Dan nampaknya
akhirnya jalan mulai macet ini. Kita tidak tahu apa yang menjadi masalah sehingga jalanan nampak begitu macet. Tapi bagaimana juga kita dengan kendaraan bermotor ini kita bisa istilahnya lebih menyelip ya untuk Kota Lawang ini merupakan perbatasan dengan Kecamatan Purwodadi dan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Purwodadi ini merupakan bagian dari salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang berada di wilayah Pasuruan. Kalau kita bisa pahami bahwa Kabupaten Pasuruan terdiri dari 24 kecamatan, 24 kelurahan dan 341 desa. Dan Kecamatan Purwodadi ini kita lihat ya sebenarnya supaya untuk bisa sekedar mengetahui aja bahwa Kecamatan Purwodadi ini memiliki 13 desa ya. Kalau bisa saya sebutkan bahwa ada Desa Capang, Cowek, Dawuan, Engon ya, Gajahrejo, Gerbo, Jatisari, Lepakrejo, Parirejo, Cangsari, Purwodadi, Semut, Sentul, dan Tambak Sari. Itu untuk Kecamatan Purwodadi ya. Dan Purwodadi sendiri bisa mengandalkan destinasi paling utama adalah kebun raya. Kebun raya Purwodadi yang berdiri sejak tanggal 30 Januari ya 1941 yang didirikan oleh Dr. Laurent Gerhard Marinus Bass Viking ya. Dengan atas dasar ide atau dari prakasa dari Dr. Dick van Sloten, dimana pada tanggal 30 Januari itu tahun 1941 ya, membuat pemekaran dari kebun raya percobaan yang berada di wilayah Jawa Barat ya, yang bisa kita kenali sebagai Landspaten Twin Button Shock ya, atau kebun raya Bogor, bisa kita kenali sebagai kebun raya Bogor. Dan kebun raya ternyata kita lihat ya, ternyata kemacetan ini berasal dari insiden ya, ada kecelakaan di sini kita lihat di depan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian ya, lalu lintas laka ya. Ini ada bus yang sedang menabrak kendaraan di depannya ya, kita lihat ya, seperti yang terlihat di samping kita ini. Mobil derek sedang berusaha mengatasi bus yang mengalami kecelakaan ya. Dan jalanan apa lancar lagi ya, setelah batas dari insiden tadi ya. Nampaknya kemacetan itu berasal dari insiden lalu lintas yang baru saja kita lewati. Dan kita lanjutkan lagi tentang, kita bicara tentang kebun raya Purwodadi lagi. Kebun raya Purwodadi yang merupakan bagian dari perluasan atau perkembangan dari gagasan ide yang setelah adanya kebun raya Bogor ya, kemudian memperluas menjadi membuat
kebun raya baru berada di wilayah Pasuruan ini. Kita melintasi, ini adalah jalan tol ya, di bawah jalan tol, di atasnya adalah jalan tol ya, Pandaan. Kebun raya Purwodadi ini sendiri memiliki luas sekitar 85 hektar ya. Di mana topografi kebun raya ini berada di ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, yang memiliki curah hujan ya per tahunnya itu 2366 mm ya. Di mana bulan-bulan basah ya itu berada antara bulan November dan bulan Maret ya. Dan kalau kita mau menuju ke jalan tol ya, tentunya karena tadi kita udah melintasi di bawah jembatan tol ya, Purwodadi ya, kita tol Pandaan Malang ya. Tentu sebelah kiri nanti di lampu merah ini ya, lampu merah depan ini, pertigaan ini, sebelah kiri kita bisa masuk ke jalan tol. Jadi ini merupakan exit tol Purwodadi. Di ujung sana sebelah kanan itu adalah kebun raya Purwodadi yang sudah saya sebutkan tadi ya di depannya. Suasana masih pagi ya, dan kendaraan ini menuju ke arah utara ya. Kita menuju ke arah utara, jadi kita mengarah ke Pandaan ya, karena tujuan kita sebenarnya ke wilayah Pandaan. Jadi kita ke Dusun Sangarejo atau ke Desa Durensewu, melintasi ke sana baru kita nanti mengarah ke Prigen, atau ke Desa Prigen atau Kecamatan Prigen, atau bisa kita kenali kalau dahulu menyebutnya sebagai wilayah Tretes. Posisi dari Coban Kakek Bodo itu atau air terjun Kakek Bodo itu berada di wilayah Tretes. Jalanan nampak padat merayap, mulai padat merayap karena ini mengarah ke arah utara, ke arah Surabaya. Ini adalah bagian wilayah dari Pasuruan ya. Kalau kita ke timur kita bisa mengarah ke arah Lumajang ya, dan setidaknya kita mengarah ke lebih dulu melewati kota Bangil, dan kota Bangil merupakan ibu kota dari Kabupaten Pasuruan ya. Lalu lintas nampak ramai dan padat ya. Dan kalau kita lebih cemat lagi nanti kita akan melewati, lebih dulu sebelum ke Pandaan kita akan melewati Kecamatan Purwosari, di mana Kecamatan Purwosari yang merupakan satu dari sekian kecamatannya yang ada di Kabupaten Pasuruan ya, memiliki 14 desa dan 1 kelurahan ya. Jadi Kelurahan Purwosari ya. Kemudian 14 desanya adalah Desa Sumberjo, Desa Sekaret,
Mojo, Tejowangi, Kertosari, Martopuro, Sengonagung, Desa Pager, Desa Cendono, Desa Karangrejo, Desa Sumbersuko, Desa Pujangsari, Desa Kayoman, Desa Sukodermo, serta Desa Bakalan. Menelusuri hal-hal sekitarnya berkaitan dengan Bantas tentu sangat menarik kalau kita berkunjung ke desa-desa ya. Kalau kita bisa pahami bahwa lokasi yang akan menjadi tujuan kita adalah Kecamatan Prigen ya, yang berada di lereng Gunung Arjuna ya, di mana wilayah tersebut memiliki rata-rata ketinggian sekitar 600 hingga 900 meter di atas permukaan laut ya, dengan temperatur antara 17 hingga 22 Celcius ya, derajat Celcius. Wilayah Tretes juga dikelilingi oleh Gunung Pancasemboro, Gunung Penanggungan, ya, Gunung Ringgit, serta Gunung Pundak. Dan wilayah Tretes itu sendiri juga memiliki banyak destinasi wisata ya, karena memang gunung ya itu menjadi daya tarik yang sangat baik ya, karena gunung merupakan daya tarik utama bagi sebuah wilayah ya, untuk bisa mendatangkan pendapatan daerah ya dari sektor wisata. Tempat-tempat wisata yang berada di wilayah Tretes atau Kecamatan Prigen ini antara lain adalah samping tadi yang kita tuju adalah air terjun Kakek Bodo. Di situ juga kita akan bisa melihat ada air terjun Alap-Alap, air terjun Kebo Glundung, air terjun Putuk Turno, serta ada Coban Lowo ya, yang berada di tengah kampung yang berada di desa Calukan ya. Jalanan semakin hari semakin menuju terang ya, karena matahari mulai kian merayap ke puncak kulminasi ya. Dan saat ini matahari masih berada di sisi timur ya. Kita bisa lihat dari bayang-bayang yang masih mengarah ke arah barat. Dan langit nampak biru ya, bisa kita lihat di bagian atas sisi kiri ya. Ke sisi kanan nampak awan putih ya. Sebagaimana kita pahami bahwa wilayah ini juga semakin siang akan tercipta polusi dari kendaraan-kendaraan atau aktivitas dari masyarakat ya, terutama dari sektor pabrik atau apapun juga yang bisa mendatangkan asap polusi sehingga udara menjadi tercemar. Karena itu kalau kita berangkat pagi kita bisa merasakan kesegaran udara ya. Di samping udara tidak begitu panas juga kita menghindari kemacetan, namun kita juga tidak bisa memprediksi ya, ternyata kita juga masih menghadapi kemacetan ya. Kabupaten Pasuruan ya, di samping memiliki 24 kecamatan dan 24 kelurahan serta 340 desa ya, itu berada di ketinggian rata-rata antara 180 hingga 3000 meter ya, di atas permukaan laut ya. Nah, Kabupaten Pasuruan sendiri ya, untuk daerah
barat ya, atau selatan ke barat itu membentang, terutama meliputi Kecamatan Lumbang ya, Puspo, Tosari, Tutur, dan Purwodadi, Prigen, dan Gempol merupakan wilayah-wilayah dataran tinggi, di mana dataran rendahnya itu memiliki ketinggian antara 6 hingga 91 meter karena berada di wilayah bagian tengah, di mana wilayah bagian tengah ini sendiri kita bisa pahami bahwa merupakan daerah subur karena memang khususnya air itu menuju ke wilayah dataran yang lebih rendah, khususnya sungai mengarah ke wilayah lebih rendah, hingga membawa humus yang berasal dari pegunungan. Karena Pasuruan sendiri memiliki pantai ya, pantainya itu berada di wilayah utara yang dari Kecamatan Nguling ya, Roko, Rejoso, Kraton, dan Bangil ya, karena berada di bagian utara Kabupaten Pasuruan ya. Dalam sisi ini ya, namanya sungai ya, tentunya karena kita konsen di seputaran Kali Berantas ya, tentu Pasuruan ya kita pahami memiliki daerah pengairan sungai ya, itu ada 8, jadi artinya bisa kita singkat menjadi daerah pengairan sungai itu dengan DPS ya. Ada DPS Kali Kambeng ya, DPS Kali Kedung Larangan, DPS Kali Raci, DPS Kali Welang, DPS Kali Gembong, DPS Kali Petung, DPS Kali Rejoso, DPS Kali Laweyan ya, yang berada tepat di sebelah timur di perbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dengan wilayah sebelah selatan ya. Dan satu ya, hanya DPS Kali Kambeng yang berada di sisi barat merupakan satu-satunya aliran sungai yang mengarah ke Kali Porong ya. Jadi ini merupakan sub dari Kali Berantas yang merupakan artinya catchment ya, artinya wilayah tangkapan air ya, yang berada di sisi barat. Nanti kita akan menelusuri ya Kali Kambeng ya, suatu kali ya kita akan melihat bagaimana Kali Kambeng itu bertemu dengan Kali Porong yang berada di wilayah Surabaya, di mana Kali Kambeng itu kemudian menyatu bermuara di Kali Porong, dan Kali Porong sendiri akhirnya akan bermuara di Selat Madura. Nah, seperti yang kita lihat ya di depan, nampak udara cerah dan jalan lancar. Kita masuki perbatasan dengan Kecamatan Purwosari ya. Kita berada di Kecamatan Purwosari ya. Dan Kecamatan Purwosari sendiri itu merupakan kecamatan yang memiliki 14 desa dan 1 kelurahan. Dan jalanan apa lancar ya, karena berbatasan dengan ini ya, sebelum ke Pandaan itu nanti kita akan melewati namanya Kecamatan Sukorejo ya.
Sukorejo adalah kecamatan bagian dari Kabupaten Pasuruan. Dan kalau kita pahami ya, tepatnya kecamatan Sukorejo ini lebih mengarah ke sisi timur ya, karena berada di bagian selatan kecamatan Pandaan dan mempunyai jalan alternatif yang menuju ibu kota Kabupaten Pasuruan. Kita belok ke kiri ya, kita ini menuju ke wilayah Pandaan ya. Dan kecamatan Sukorejo sendiri ya merupakan sebuah kecamatan yang bisa disebut sebagai City of Matoa, karena di sini banyak tumbuh atau sengaja memang ditanami buah matoa yang dilakukan semenjak tahun 2014. Desa-desa yang ada di kecamatan Sukorejo itu sendiri merupakan desa, banyak sekali desa ya di sini ya. Kita sebut ada desa Candi Binangun, Surarejo, Tugosari, Glagasari, Gunting, Kalirejo, Karangsono, Kenduruan, Lecari, Lemah Abang, kemudian Mojo Tengah, Adimulyo, Pakukerto, Sebandung, Sukorame, Sukorejo, Tumayuwo, kemudian Tanjung Arum, serta Desa Wonokerto. Memang ya banyak di jalur utama ini ya kita melintasi beberapa wilayah kecamatan ya. Sengaja kita menyebutkan hal yang berkaitan dengan desa-desa atau kelurahan yang ada di wilayah yang kita lewati. Tentu kita juga nanti punya kepentingan ya, mana desa yang akan bisa kita kunjungi yang memberikan paling tidak ya hal yang menarik yang berkaitan dengan Kali Berantas. Karena wilayah ini bukan wilayah yang kaya banyak hal ya, histori, hidrologi, kultur, budaya, dan environment ya, topografi, yaitu pertanian, peternakan ya, banyak hal yang bisa nanti kita kunjungi dan kita urai satu persatu. Dan Kecamatan Pandaan sendiri ya merupakan, dan kita mengarah wilayah Prigen ya, terutama nanti kita akan melewati Desa Duren Sewu ya. Karena bagaimana juga kita akan melintasi wilayah Kecamatan Pandaan ya. Kecamatan Pandaan sendiri memiliki dua desa, ada Desa Karangjati, Desa Duren Sewu, 8 dusun ya, ada Dusun Kali Tengah, Dusun Karangkepuh, Dusun Sangarejo, Dusun Sukorejo, Dusun Jati Anom, Dusun Kerongket, Dusun Kedungrejo, Dusun Cetak, Dusun Lebak Sari. Dan kita mengarah ke Dusun Cetak ya. Dan wilayah ini merupakan banyak yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang kontainer ya, karena ini tidak jauh dari pelabuhan, tentu banyak yang berkaitan dengan aktivitas pelabuhan ya, ataupun pabrik ya, perusahaan manufaktur atau perusahaan makanan ya, perusahaan obat-obat, farmasi atau perusahaan rokok ya, atau apapun juga yang berada di wilayah ini.
Dan jalanan nampak lenggang ya depan kita ya. Kita mengarah ke desa Duren Sewu ya. Dan kita akan melintasi juga dusun Sangharjo ya. Pagi memang sangat menarik kita untuk pergi ya, berkunjung ya, meminta terutama kalau kita melintasi jalan-jalan arteri seperti ini. Tentunya kita kalau menghindari kepadatan lalu lintas ya kita harus berangkat pagi atau setidaknya kita melintasi malam hari, di mana aktivitas-aktivitas dari kegiatan ekonomi atau kegiatan warga ya itu adalah jam-jam kerja atau jam-jam siang hari ya, atau pulang kerja ya. Untuk sore hari itu adalah puncak dari kepadatan juga lalu lintas. Kita harus mengikuti irama lalu lintas dan truk-truk besar ya melintas di jalan ini. Adalah jalan arteri ya. Karena kita melintasi ini adalah melintas jalur kereta ya, yang hanya mengarah ke Kota Bangil itu kalau wilayah utara ya, karena di sini kereta komuter ya dari Singosari dari Malang itu mengarah ke wilayah Bangil, kemudian ke Sidoarjo ya, dan Surabaya. Jalan lancar lagi kita lintasi ya. Semoga udara cerah ya. Ya seperti ini kita harapkan hingga nanti kita menuju lokasi air terjun Kakek Bodo, udara juga bertahan dengan langit cerah ya. Kita harapkan demikian ya. Lihat ya suasana pemandangan di kanan kiri jalan ya. Kita lintasi, kita nikmati saja ya suasana perjalanan ini ya. Kita aktivitas warga ya dalam hal ekonomi ya, banyak seperti kita lihat di kanan kiri jalan ya, kantor-kantor atau warung atau toko atau jasa-jasa otomotif ya. Kalau kita pahami tentang Kecamatan Prigen itu sendiri, atau bisa disebut sebagai Tretes ya, jaraknya kalau dari ibu kota Kabupaten Pasuruan itu berjarak sekitar 19 km ya. Karena kita tahu bahwa Kecamatan Prigen itu berada di wilayah kaki Gunung Arjuna dan Gunung Welirang. Pusatnya berada di Kelurahan Prigen. Kecamatan Prigen sendiri terbagi atas 11 desa ya. Jadi Desa Bulu Kandang, Desa Candiwates, Desa Dayurejo, Desa Gambiran, Desa Jatiarjo, Desa Ketanireng, Desa Lembangrejo, Desa Sekarjoho ya, kemudian Desa Sukolilo, Desa Sukoreno, Desa Watu Agung, dan 3 kelurahan ya, masing-masing Kelurahan Leduk, Calukan, dan Kelurahan Prigen ya. Dan Prigen merupakan wilayah yang sangat menarik dikunjungi karena kenapa kemudian wilayah ini menjadi wilayah tujuan wisata ya. Memang berada di ketinggian antara 600 hingga 900 meter di atas permukaan laut.
kita melintasi tol lagi ya, di tol Pandaan ya, Pasuruan. Jadi kita memasuki wilayah Pasuruan dan kita lancar saja ya perjalanan ini ya. Hanya saja memang jalan ini nampaknya jarang sekali ya pohon-pohon besar ya, karena ciri dari pohon-pohon besar pada masa dulu adalah ada pohon kuini atau pohon terbesi atau pohon asem atau pohon ini akasia ya, sebagai pohon-pohon peneduh jalan. Jalan nampak kualitasnya kualitas baik ya, karena tidak ada lubang, tidak ada kerusakan di jalan ini, dan permukaan jalan nampak mulus sekali. Dan kita harus berhati-hati karena jalan ini terutama ya kendaraan besar ya, ada truk-truk pengangkut barang, pengangkut hasil-hasil industri ya, maupun sembako. Dan kita masih melihat ya, ada 1-2 pohon-pohon yang tumbuh di kanan kiri jalan sebagai pelindung atau penutup jalan raya. Dan kita mengarah ke arah kita sebenarnya mengarah ke arah utara, ke arah kota Surabaya. Kita bisa lewati kota ini, jalan ini. Perjalanan setelah melewati kecamatan Korejo tadi, kecamatan Pandaan ya, mulai lancar. Kalau kita memahami Kabupaten Pasuruan ya, yang terbagi secara topografi ya, memiliki klasifikasi wilayah berdasarkan tingkat kemiringan lahan ya, itu berada pada kelerengan atau kemiringan ya, 1000 meter di atas permukaan laut, berada di wilayah Kecamatan Tosari, kemudian Kecamatan Tutut, dan sebagian Kecamatan Prigen atau di wilayah pegunungan Prigen. Dan kalau kita lihat sungai-sungai, di sebagian besar sungai-sungai wilayah catchment, tangkapan air, sehingga menjadi DPS atau daerah pengaliran sungai ya, yang dari wilayah Pasuruan ada 8 wilayah pengaliran catchment area ya. Yang paling besar adalah Sungai Welang
yang luasnya 18 km persegi. Sebelah kiri ini kita melintasi Taman Dayu, taman kota ya, dan kita juga melintasi Jembatan Cetak. Ini kita Jembatan Cetak ya, kita lewati. Panjang dari Sungai Welang itu sekitar 36 km ya, dengan lebar sekitar 35 meter. Dan sungai ini mengalir ke wilayah Selat Madura. Dan ciri dari sungai-sungai tersebut merupakan sungai-sungai perennial ya. Sungai perennial adalah sungai yang selalu memiliki aliran air sepanjang musim ya, sepanjang tahun ya. Ya, tentu saja kita bisa melihat perbedaan adalah debit air ya, antara musim hujan dan musim kemarau ya. Jadi kita bisa memahaminya di situ ya. Kita akan memasuki ya, setelah kita melewati ini, kita berada di wilayah Dusun Sangarjo ya, merupakan bagian dari desa Duren Sewu ya. Kita akan coba melintasi Dusun Sangarjo ya, kemudian menuju ke jalan yang akan mengarah ke wilayah Tretes atau Prigen ya. Kita belok ke kiri, kita ke Dusun Sangarjo ya. Dan nanti akan kita tembus ke, artinya kita berada di desa Duren Sewu ya, karena Sangarjo ini merupakan dusun bagian dari wilayah desa Duren Sewu. Dan nanti kita akan tembus di sini ke mengarah ke jalan Sedap Malam ya. Kalau warga lebih mengenali adalah dengan jalan Leduk ya, karena mengarah ke wilayah Leduk. Ya, kita lihat suasana di desa Sangarjo ya. Ya, nambah lengang ya, masih aktivitas pagi ini. Matahari masih sedang merayap menuju titik kulminasi. Dan kita bertemu di jalan Sedap Malam ya. Kita belok ke kiri. Kalau warga di sini mengenal sebagai jalan Leduk ya, karena mungkin jalan Sedap Malam nama baru ya, karena ini bagian dari desa Duren Sewu. Kita menuju naik ke atas ya, karena memang kita menuju ke air terjun Kakek Pudu. Keberadaan air terjun Kakek Pudu itu berada di desa Prigen atau kecamatan Prigen. Lebih umumnya disebutnya sebagai wilayah Tretes. Wilayah ini merupakan daerah wisata ya, karena wilayah kecamatan Prigen itu sendiri ya menjadi destinasi wisata, karena di sini banyak sekali ya terdapat villa-villa atau rumah-rumah peristirahatan ya, ataupun juga
terdapat rumah-rumah elit ya. Tempat-tempat kawasan wilayah pegunungan ini merupakan kawasan wisata yang menjadi andalan utama dari objek wisata Kabupaten Pasuruan ya. Karena di wilayah Prigen ini sendiri ya terdapat Taman Safari ya. Selain Taman Safari yang ada di Bogor ya, Kabupaten Bogor ya, di sebelah tenggara Kabupaten Pasuruan ini ya, terutama di Pegunungan Tengger dan Gunung Bromo, juga terdapat kebun raya Purwodadi. Jalanan nampak selalu menanjak terus ya, dan kita nanti akan berhadapan dengan tanjakan-tanjakan terjal ya, di mana kita akan diberi peringatan ya untuk selalu menggunakan posnel yang tinggi atau gigi 1 ya untuk kendaraan sepeda motor ya. Dan ini adalah suasana di Jalan Leduk ya, atau Jalan Sedap Malam yang mengarah ke kecamatan atau di desa Prigen atau wilayah Tretes. Kita lihat suasananya ya. Bila kalian yang belum beruntung ya, atau tidak memiliki keberuntungan untuk bisa melakukan perjalanan seperti ini ya, setidaknya ini mudah-mudahan bisa memberi pengetahuan atau pemahaman tentang rute-rute yang kita lewati ya, dengan suasana kanan kiri ya, di desa-desa yang kita lalui ya, rumah-rumahnya, bangunan, vegetasi yang tanaman yang kita lewati ya. Dan ini merupakan wilayah-wilayah wisata, banyak hotel dan banyak terdapat villa-villa penginapan yang bisa disewa. Nah, ini adalah kita ke sebelah kanan, ini adalah lurus terus, masih kita sebenarnya juga Jalan Leduk ya. Kita mengarah ke kanan karena ini juga masih Jalan Leduk ya. Kita mengarah ke Tretes kan karena tujuan kita adalah ke air terjun Kaki Bulu yang berada di jalur ini. Kita sebentar lagi melewati ke kecamatan Prigen dan tanjakan tinggi ya, dan sebenarnya kita nikmati aja ya, karena memang topografinya seperti ini ya, menjadi tantangan bagi kita ya untuk bisa menjangkau lereng Gunung Arjuna di sisi timur. Sebenarnya kita ingin juga berhenti untuk menikmati suasana di kanan kiri atau melihat sejenak ya sekeliling wilayah ini ya. Namun mengingat bahwa semakin hari semakin siang ya, kita lihat kabut mulai nampak semakin pekat ya, menjadi putih. Dan kita masuk ke kecamatan Prigen ya. Dan kita sebelah kiri kita lihat warga memanfaatkan jalanan untuk menjemur hasil bumi mereka atau
khususnya jagung ya, karena mereka mungkin tidak memiliki halaman luas ya, atau setidaknya dengan menjemur jagung di tepi jalan ada ruang yang terbuka sehingga bisa mendapat penyinaran langsung dari matahari. Dan sebelah kiri kita bisa lihat pemandangan dari wilayah Tretes ini, ialah destinasi andalan utama dari Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Tretes atau Kecamatan Bergen. Vegetasi masih nampak lebat ya, beragam. Dan kita suka dengan suasana seperti ini ya, nampak kita masuk wilayah-wilayah hutan ya, dengan kelebatan vegetasi tanaman ya. Dan tentunya kita akan melihat kanan kiri adalah spot-spot hunian-hunian elit atau hunian-hunian yang lebih representatif ya, dibandingkan dengan hunian-hunian yang ada di desa ya. Kaum elit ini juga memiliki lahan-lahan yang luas ya. Seperti yang kita lewati ini adalah bisa kita lihat ya, jangkauan wilayah yang mungkin berhektar-hektar mereka memiliki ya, ratusan meter ya, ribuan meter. Dan tanjakan tinggi ya, kita mendapatkan peringatan untuk menggunakan gigi satu ya. Setelah melalui tanjakan ini kita akan melintasi Tugu Kuda ya. Dan di sini adalah simpang dua arah ya, di Tugu Kuda. Nanti kita akan lihat ya, di depan ini. Ya seperti kita lihat di ufuk ya, nampak mendung ya. Mudah-mudahan aja ya tidak hujan ya. Tapi yang mau bagaimana, karena kita tidak bisa prediksi cuaca akan cerah terus. Dan ini adalah Tugu Kuda ya, putih itu ya, kanan, dan ada jalan dua arah ya. Sisi kanan yang turun, di kiri ini yang kita sisi naik ya. Ini anak-anak sekolah ya. Ini adalah hotel-hotel besar. Penginapan untuk memfasilitasi pengunjung atau wisatawan yang datang ke lokasi ini. Sebelah kanan juga kita berhadapan dengan penginapan yang menjadi andalan utama wilayah ini, yang memberikan lapangan pekerjaan ya bagi masyarakat di sini. Fluktuasi atau puncak keramaian tentunya di hari weekend ya, di akhir pekan ya, Sabtu dan Minggu ya. Dan kita mengarah ke kanan ya, mengarah ke air terjun Kakek Udu. Nah, nampak
penginapan, villa-villa di kanan kiri jalan ya. Mendapat tertata rapi halamannya di depan. Dan bisa kita bandingkan dengan usaha-usaha warga ya, dengan warung-warung sederhananya ya. Dan kita menanjak ke kiri dan kemudian melintas ke kanan, menanjakan terjal, kita harus berhati-hati ya, khususnya saat-saat saat hujan ya. Untuk jalan ini menjadi riskan untuk dilalui karena akan menjadi licin ya. Tapi kita lihat ada riol atau kanan kiri yang dibangun untuk mengatasi aliran air sehingga air hujan tidak tumpah ruah di jalan raya ini. Dan di samping juga jalan akan terlindungi dari aliran sungai karena sungai aliran itu akan menciptakan erosi ya, apabila tidak dibuatkan riol di kanan kirinya. Suasana makin gelap ya. Kita masuk di desa Tretes atau desa Prigen ya. Ini daerah utama kawasan wisata Prigen ya. Ini adalah ekonomi masyarakat ya, terutama saat ini hotel besar yang kita lalui ini adalah hotel berbintang ya. Bila ada hotel berbintang tentunya kita bisa pahami bahwa wilayah ini merupakan wilayah yang sangat menarik untuk dikunjungi ya. Karena dari situ kita bisa mengukur bahwa kepadatan dari wisatawan itu ada fasilitasnya penginapan ya, dengan segala sarananya ya. Sebenarnya tidak jauh lagi untuk mencapai lokasi wisata yang kita datangi ini ya. Ini adalah pusat dari desa Prigen ya. Dan kanan kiri kita lihat ini merupakan apa ini? Ada makam pahlawan dan warung-warung ya, yang masuk wilayah kawasan wisata Prigen ya. Papan penyambutan ya, dan ini adalah pusat keramaian dari wilayah Prigen. Hingga di sini pun kita juga tidak akan kekurangan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita bila kita pergi ke gunung ya, kayak menyangkut akomodasi. Ya, di depan ini kita masuk ke wisata Kaki Pudu Waterfall ini. Itu pintu kedua ya. Nah, kita coba ke pintu paling lama ya. Ini mengarah ke loket utama, loket pertama ya. Karena biasanya di sinilah pengunjung itu masuk ya ke wilayah air terjun ya. Kita coba melintasi dulu ya, kita mengarah ke loket pertama.
Apabila kita bisa masuk dari loket pertama ini, ya kita bisa parkir di sini ya. Ini adalah loket pertama, tapi nampaknya sepi ya. Tidak ada aktivitas dari kegiatan wisata ya. Tempat parkir juga nampak sepi, tidak satupun kendaraan yang kita parkir ya. Di depan itu adalah bagian daripada wilayah dari air terjun Kaki Pudu. Ini adalah bagian front utamanya. Nampaknya kita harus melanjutkan perjalanan kita untuk menggapai dulu adalah masuk dari loket kedua, loket yang bisa kita masuk ke wilayah itu ya. Dari loket kedua ya, kita harus kembali menuju tadi ya ke pintu utamanya, jadi loket kedua yang menjadi pintu utama sekarang ya. Dan nampaknya wilayah ini juga menjadi wilayah sepi ya, karena tidak ada aktivitas pengunjung yang masuk dari lokasi ini. Kita turun kembali ya ke lokasi tadi ya. Dan sebelah kanan kita lihat vegetasi lereng dari Gunung Arjuna ya. Dan nampak udara sejuk ya, dingin, dan nampak terasa mendung ya. Nampak awan putih menangkupi langit ya. Dan kita mengarah ke kanan. Kalau ke kiri ini kita keluar menuju ke arah Pandaan atau ke Surabaya. Kita ke kanan ya. Dan ini adalah wilayah pintu utama masuk ke wisata air terjun Kaki Pudu. Dan kita masuk ke tempat parkir sebelah kanan ya. Baiklah, kita masuk ke destinasi wisata air terjun Kaki Pudu. Kita parkir dulu karena memang ada petugas parkir yang sudah siap. Oke, kita nikmati air terjun Kaki Pudu. Oke ya, selamat siang. Saat ini kita berada di air terjun lokasi Kaki Pudu. Seperti di belakang saya itu ada tulisan Kaki Pudu. Saat ini hari libur, hari Senin ya. Cuaca mendung dan perjalanan kita mulai dari Kota Batu ya. Kita mulai dari sana, kemudian lewat Pandaan. Tujuan kita Kaki Pudu, baru kemudian kita lanjut setelah dari sini kita akan ke Candi Jawi dan ke Candi Belahan. Kita lanjut ya ke atas ya. Dalam perjalanan kita untuk mengejar supaya cuaca tidak hujan. Oke, let's go, kita jalan ke air terjun Kaki Pudu. Kita harus memenuhi kewajiban kita dulu, jadi harus membayar tiket. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama Pak. Ya. Jadi tutup Pak Anggi. Ya, ya. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, ya. Oke, kita coba.
Ini. Ini langsung turun ini jalannya jalan yang tidak nyala yang Oh iya, oke. Oke, kita ikuti arahan ya.
Kita berada di titik di mana nanti lokasi air terjun itu mengarah ke sebelah kiri ke arah atas. Kita lanjut. Jadi cuaca mendung, kita coba karena jaraknya kurang lebih sekitar 500 meter. Oke, lanjut. Ya saya Pak. Nggih. Resep tebe, Pak. Oh. Oh. Tahu kenapa jenengan resep-resep ya? Oh. Monggo Pak nggih. Oh, nginjil. Gitu.
Seperti yang terlihat di belakang saya adalah air terjun Kakek Budu. Ya, jadi kawan-kawan lihat ya, di belakang ini adalah air terjun Kakek Budu. Ada di Anggaan ya, di lereng Gunung Arjuna, dan kita bisa lihat aliran sungai yang mengalir dari Gunung Arjuna. Kita sudah bisa berhasil mendekati air terjun Kakek Budu. Kita tidak tahu kenapa disebut sebagai Kakek Budu.
licin, harus hati-hati. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti rute Brantas River sampai di lereng Arjuna sisi timur. Ini bagaimana Gunung Arjuna memberikan peran penting bagi ketersediaan air tanah ya, ataupun untuk mensuplai debit aliran air sungai yang mengalir ke Kali Brantas dan memberikan kontribusi besar bagi pengaruhnya kepada sektor pertanian. Terima kasih ya, sampai jumpa lagi di video yang lain dan salam menjelajahi.